Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan Nats Khotbah dalam peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini, dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kembali kami menyapa saudara-saudara para pendeta GKPI, para evangelis, para penatua, majelis resort, majelis jemaat khusus, dan majelis di jemaat-jemaat, seluruh warga jemaat, juga para pemuda-pemuda, anak-anak kami sekolah minggu. Doa dan harapan kami semuanya sukacita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Salam. Dalam masa bencana nasional karena COVID-19 saat ini, kita masih diberikan Tuhan waktu untuk merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga pada hari ini. Sudah 2 bulan kita beribadah minggu hanya di rumah saja. Semoga semua warga jemaat setia melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Di dalam pengakuan iman kita disebutkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai hakim. Tugas kita sekarang adalah untuk melaksanakan perintah atau amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung itu ialah, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapakah yang disuruh memberitakan Injil, saudara-saudara? Kehadiran gereja di tengah-tengah dunia ini
adalah untuk memberitakan Injil. Gereja sebagai persekutuan murid-murid Tuhan Yesus terpanggil untuk melaksanakan tugas, yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Dalam hal ini yang dimaksud dengan gereja bukan hanya kepada mereka yang disebut pelayan gereja atau mereka yang ikut dalam kepengurusan gereja, tetapi yang dimaksud adalah seluruh orang-orang yang telah disatukan dalam tubuh Kristus. Karena itu setiap orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil. Seluruh orang percaya harus melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh dan kesetiaan. Pemberitaan Injil adalah tugas yang harus dilaksanakan seluruh orang percaya. Injil harus diberitakan kepada semua makhluk. Artinya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada seluruh ciptaan yang lain. Hal itu berarti bahwa kita bertanggung jawab juga kepada keselamatan seluruh makhluk. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai dengan sekarang, dapat kita saksikan bagaimana kerusakan alam semesta ini yang pada mulanya diciptakan Allah adalah baik. Akibatnya banyak binatang-binatang yang punah. Penebangan pohon mengakibatkan hutan gundul yang akhirnya sering kita lihat banjir, bahkan banjir bandang. Hutan dibakar, pencemaran air sungai, dan laut tercemar. Semua hal itu terjadi hanyalah karena dosa keserakahan manusia, tidak taat kepada perintah Tuhan sejak awal, kuasai dan rajailah dunia ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, melalui khotbah hari ini, sebagai orang percaya kita disuruh, diperintah oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil itu dalam hidup keseharian kita. Memberitakan Injil bukan hanya kata-kata, tetapi cara hidup kita secara totalitas sebagai murid Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan atau profesi kita, tugas pemberitaan Injil itu harus kita kerjakan melalui cara hidup, sikap, dan perbuatan kita sehari-hari. Dengan demikian orang percaya ikut menjaga alam semesta, melestarikan lingkungan dengan melaksanakan penanaman pohon, tidak membuang sampah dengan sembarangan. Saudara-saudara, arti Injil itu ialah kabar baik, berita gembira, kedatangan Yesus Kristus, dan mulainya pemberitahuan dan pemerintahan Allah di dunia ini, merupakan inti Injil yang harus diberitakan di mana-mana. Di dalam Matius 24 ayat 14 disebutkan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Zaman ini biasa juga disebut, saudara-saudara, waktu pengasihan, di mana Tuhan Allah memberikan kesempatan untuk bertobat dan menyaksikan kasih karunia
Tuhan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Inti Injil itu ialah Yesus yang menderita dan mati di kayu salib. Jikalau kita menyaksikan Injil dengan setia, kita mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mati, bahkan mati di kayu salib. Dia yang seharusnya tidak mati, supaya kita yang seharusnya mati tidak akan pernah mengalami kematian itu lagi. Dosa-dosa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Di dalam Roma 6 ayat 23 disebutkan firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Martin Luther mengatakan, sola gratia, hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Dan keselamatan itu telah nyata, sudah menjadi milik kita. Kita menjadi pewaris seluruh milik Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Setelah semuanya selesai, Yesus dipermuliakan, Dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang. Waktu kedatangannya tidak satu orang pun yang mengetahuinya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 disebutkan bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Marilah kita melaksanakan kehendak Tuhan dengan penuh sukacita di waktu yang diberikan Tuhan ini kepada kita masing-masing. Waktu kita sebentar, tidak lama, saudara-saudara. Oleh karena itu, mari kita pergunakan waktu yang diberikan, karunia dan talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, keselamatan yang dari Kristus Yesus. Baptisan adalah anugerah. Dan setiap orang yang telah memperoleh anugerah akan menunjukkan perbuatan-perbuatan baik sebagai tanda rasa syukurnya kepada keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah yang disebutkan di dalam ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudara yang kekasih, apapun yang menghalangi orang percaya, dia tetap berkata, berkomitmen, dan dia tidak akan pernah mundur, saudara-saudara. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia atau siapapun yang ada di dunia ini. Tuhanlah yang menguatkan kita semua untuk melaksanakan firman-Nya. Di dalam ayat yang terakhir dalam perikop ini disebutkan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka tidak menunggu-nunggu untuk pergi. Murid-murid dan kita juga, saudara-saudara, pergilah untuk memberitakan Injil, agar semua makhluk memperoleh keselamatan.
yang dibawa oleh Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih Tuhan, karena kami masih Tuhan perkenankan merayakan hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami sedang menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena Engkau kelak datang untuk memberikan kehidupan yang baru bagi kami yang telah Engkau selamatkan melalui darah-Mu yang kudus. Kami yang seharusnya mati tidak akan pernah mati lagi, karena Engkau telah menggantikan kami. Tuhan, kabar sukacita itulah yang kami beritakan ke seluruh dunia ini, bahwa kehidupan yang baru, di balik kehidupan yang ada di dunia ini, akan kami terima pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tentukan. Kami mohon kekuatan kepada Tuhan, agar di waktu hidup kami, hari pengasihan ini Tuhan memberikan kepada kami hikmat, kekuatan untuk melaksanakan kehendak-Mu. Agar jikalau Engkau hadir, datang, kami dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan-perbuatan kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami Tuhan, agar kami mampu pergi melaksanakan pemberitaan Injil kepada sesama kami, kepada seluruh ciptaan-Mu, bahkan kepada semua makhluk, bahwa Engkau menciptakan segala sesuatunya adalah baik. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati dunia ini yang sedang di dalam penderitaan virus corona yang sangat mencemaskan. Tapi kami percaya karena pertolongan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang selalu menjaga kami, kami dapat melaksanakan tugas kami sehari-hari, agar kami terhindar dari penyakit virus corona. Seluruh umat-Mu, seluruh umat manusia, seluruh suku bangsa yang Engkau cintai, berkati Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati para medis, agar boleh menjadi tangan kanan Tuhan, memutus penyebaran virus corona ini. Umat-Mu GKPI dimanapun berada, ibadah-ibadah yang dilaksanakan di rumah masing-masing, terimalah Tuhan menjadi ucapan syukur. Firman yang didengar menjadi kekuatan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan semua ciptaan-Mu, bahwa Engkau baik Tuhan, bahkan amat baik bagi semua orang. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang was-was dan takut dan ragu-ragu, Engkau berikan kekuatan Tuhan, agar mampu tegar di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah karena sudah bekerja atau di rumah saja, Engkau berkati Tuhan, rukun dan damai di tengah-tengah keluarga, dan juga pelayanan para hamba-hamba-Mu, para pendeta majelis, di resort, di jemaat. Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan juga anak-anak kami yang belajar dari rumah, Engkau berkati Tuhan. Baik yang mahasiswa
SMA sederajat dan SLTP sederajat, dan SD bahkan yang TK PAUD. Berikan semangat Tuhan walaupun sering menjadi jenuh, tapi karena kuat kuasa dari Roh Kudus, hari Tuhan adalah hari yang selalu baru bagi orang yang percaya. Memiliki semangat yang luar biasa karena ada pengharapan. Firman-Mu Tuhan menjadi penuntun, sehingga kami yakin bahwa hari esok adalah hari yang lebih baik lagi. Berkati semua rumah tangga di dalam pelayanan ibadah di rumah masing-masing, agar kaum bapak dan kaum ibu dapat menuntun seisi rumahnya mengenal kasih karunia Tuhan dalam kondisi yang amat sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu menjadi bekal bagi kami, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kekal, Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang selalu memberkati di dalam Kristus Yesus, dan mengendalikan kasih-Mu Tuhan. Terimalah doa kami ini. Amin.